Acara HUT Kostipati tetap ramai antusias meski Gubernur Ganjar Pranowo batal datang. Warga minta Basuki hidup di Ranggon untuk bertahan dari terjangan banjir. Warga Solo diminta BPBD untuk waspada terhadap adanya banjir susulan. Selamat sore pemirsa, saya Puji Lestari, inilah Jateng hari ini. Sebanyak 16 supporter PSIS Semarang diperiksa polisi pasca kerusuhan di Stadion Jatidiri Semarang. Mereka dibawa ke Polrestabes Semarang untuk dimintai keterangan terkait adanya kerusakan sejumlah mobil dan fasilitas stadion. Pasca kerusuhan supporter dengan aparat keamanan Jumat malam pukul 18.15 waktu Indonesia Barat, situasi Stadion Jatidiri Semarang berangsur kondusif. Seluruh supporter, pemain dan ofisial kedua tim sudah meninggalkan Stadion Jatidiri. Terkait dengan terjadinya kerusuhan, Kapolrestabes Semarang, Kombes Pol Irwan Anwar mengatakan bahwa polisi sedang memeriksa 16 supporter untuk dimintai keterangan. Mereka dimintai keterangan terkait terjadinya peristiwa kerusuhan saat laga PSIS Semarang melawan Persis Solo. Kapolrestabes menyatakan dari 16 supporter yang diperiksa itu diamankan oleh petugas di sekitar Stadion Jatidiri, di mana semua supporter yang diperiksa berasal dari Semarang. Mereka dimintai keterangan untuk mendalami perannya terkait adanya sejumlah kerusakan kendaraan dan fasilitas publik. Tentunya kita masih menunggu bagaimana proses pemeriksaan yang saat ini sedang dilakukan oleh anggota kami di Satuan Reserse ini. Untuk 16 itu dari mana kemarin? 16 itu tadi yang diamankan oleh anggota dari lapangan pasca bentrok tadi. Pasca kerusuhan tentunya kan tadi ada beberapa kerusakan, ada kendaraan yang rusak, kemudian fasilitas publik yang rusak. Nah ini 16 orang ini yang diminta keterangan. Tetapi nanti sejauh mana perannya, kualitas kesaksiannya, kualitas keterangannya tentunya akan dipadukan dengan alat bukti lain. Akibat bentrok supporter dengan petugas keamanan itu, ada 9 orang yang mengalami luka ringan akibat efek gas air mata. Namun setelah dirawat oleh tim kesehatan, 7 orang dari petugas keamanan dan 2 orang supporter bisa melanjutkan aktivitasnya kembali. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV melaporkan. Kehadiran Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjadi salah satu daya tarik dalam HUT keempat Kostipati yang dihadiri oleh ribuan ontelis atau pengayuh sepeda tua dari berbagai penjuru daerah pada Minggu 19 Februari 2023. Akan tetapi sayangnya Ganjar malah batal datang di acara tersebut dan justru mendatangi kondangan pernikahan adik Ibu Iriana Joko Widodo di Surabaya. Agenda bertajuk Kostipati Ngontel Gayeng bareng Ganjar atau Gubernur Jawa Tengah dan PJ Bupati Pati menjadi kurang gayeng ketika tokoh yang paling dinanti-nanti tersebut justru tak terlihat hadir. Terpantau dari akun media sosial @ganjar_pranowo, sang Gubernur Jawa Tengah tersebut menghadiri kondangan pernikahan adik Ibu Iriana Joko Widodo, Debriana Farah Anova dan Anjas Aryo Wijanarko di Surabaya pada Minggu 19 Februari 2023. Meski tanpa Ganjar, acara Kostipati tetap berlangsung dengan meriah. PJ Bupati Pati Henggar Budi Anggoro tetap ikut ngontel bareng dan menghidupkan suasana. Acara ngontel bareng yang dimulai dan finish di Plaza Pragolo tersebut dihadiri oleh para pejabat daerah, Kapolresta dan Dandim, serta komunitas-komunitas sepeda tua dari seluruh Indonesia. Dalam sambutannya, PJ Bupati Pati mengucapkan rasa terima kasihnya kepada seluruh peserta yang telah datang dari berbagai kota di Indonesia. Henggar berharap acara serupa dapat dilaksanakan kembali sebagai sarana untuk memperkuat tali silaturahmi.
Acara tersebut berlangsung cukup meriah, meskipun Gubernur Ganjar Pranowo atau Gubernur Jawa Tengah tersebut batal untuk datang. Kemeriahan tersebut juga disertai dengan iringan musik, peragaan busana daerah dari anak-anak sekolah, serta ada pula untuk pengukuhan pengurus baru Kostipati. Kita ngontel gayeng ini sampai dengan saat ini diikuti kurang lebih 2.000 peserta ya. Peserta ini bukan dari Pati saja, namun dari Palangkaraya, dari Jakarta, Cilacap, Selawi, Tegal, Batang, Pekalongan, Rembang, dan lain-lain. Semuanya berkumpul di sini dalam rangka mensukseskan acara anniversary sekaligus sambang sedulur. Karena ontelista ini adalah merupakan bagian dari sedulur ya. Kemudian sengaja memang rute kita lewatkan perkotaan, kemudian mampir di situs Kemiri agar nantinya teman-teman yang hadir di sini ini tertarik kembali untuk hadir di Pati ya. Kemudian di sana kita suguhkan dawet khas Kemiri sehingga tadi sudah ngicipi ya lokasi sana, kemudian ke Simpang 5 dan finish di sini. Kemudian hari ini juga dilanjutkan pengukuhan anggota maupun ketua baru. Sementara itu, Wiwi, salah satu komunitas relawan Ganjar yang datang dari Sumbersari, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, mengaku datang ke acara ngontel tersebut berharap Gubernur Ganjar datang sesuai yang ditulis dalam flyer. Berharap besar Pak Ganjar bisa rawuh, tapi hari ini ternyata nggak bisa rawuh. Yang menjadi pengobat beliau nggak hadir apa Pak? Sekurangnya ada Bapak PJ Bupati. Hal berbeda diungkapkan Agus Asmat dari Kabupaten Kudus, pedagang spare part yang ikut memeriahkan HUT keempat Kostipati. Yang laku tadi apa Pak? Apa aja? Spare part. Seperti apa aja Pak? Lampu, bagasi, kunci, segel, dan lain-lain. Tapi kalau memang pameran ini sebagai ajang promosi atau gimana Pak bagi penjualan? Ajang promosi untuk kita cari nama, kita jualan di rumah secara online. Kalau online setiap hari-harinya rame Pak? Ya nggak tentu juga. Yang seperti ini kadang ramai, kadang enggak. Dalam acara ngontel bareng tersebut, banyak ontelis berpenampilan unik dan menarik perhatian masyarakat. Yang mana sesuai rundown yang ada, acara tersebut diawali dengan senam bersama 2.000 ontelis Indonesia dan dilanjutkan gowes dari Plaza Pragolo menuju ke Genuk Kemiri. Untuk memeriahkan acara, dari pihak panitia sendiri juga menyuguhkan berbagai hiburan serta door prize untuk peserta. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa. Semua terangkum dalam Aku Indonesia, setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Tidak hanya para pengguna, Polda Jateng beserta jajaran membasmi pengedar dan bandar yang cukup meresahkan. Puluhan pelajar dari SMP Negeri 1 Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, menjadi korban pencabulan oleh oknum guru agama setempat. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini, setiap Senin hingga Sabtu jam 9 malam, hanya di Lingkar TV. Selamat siang pemirsa, bersama saya Galus Karkinanti. Inilah Jateng terakhirnya tertabrak truk dan terseret hingga belasan meter. Informasi-informasi terkini akan kami sajikan untuk Anda dalam Jateng Terkini, setiap jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Oke, kembali lagi di Ngobrol Inspirasi. Kini Kak Uns akan menemani sore Anda dengan topik-topik yang menarik. Adik, kita tak selamanya indah adik, kayak gitu ya. Ngopi, ngobrol inspirasi, setiap hari Selasa jam 3 sore hanya di Lingkar TV. Petualangan yang menarik sang pencinta kuliner.
Mantul, tetap mantap rasanya pemirsa. Menikmati setiap makanan yang lezat dan mantap saat dihidangkan. Semua hadir di Wayang Kulineran setiap hari Minggu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Pemirsa, Anda masih bersama saya di Jateng hari ini. Banjir yang menggenang Desa Minto Basuki, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati mengharuskan warga tinggal di Pranggon. Bangunan rumah panggung dari bambu yang dibangun di dalam rumah untuk bertahan dari terjangan banjir. Sukar, salah satu warga RT 1 RW 2 Desa Minto Basuki, bertahan hidup di atas ranggon dari terjangan banjir. Ranggon ini dibangun sejak akhir Desember tahun 2022 lalu. Pihaknya belum sempat membongkar ranggon tersebut, justru banjir kembali masuk ke rumahnya. Banjir kali ini merupakan imbas hujan deras pada tanggal 16 hingga 17 Februari lalu. Hal ini mengakibatkan Sungai Silugonggo meluap dan masuk ke Desa Minto Harjo. Rumah Sukar masuk ke kategori dekat dengan sungai, dengan jarak 100 meter dari Sungai Silugonggo. Pihaknya sehari-hari bekerja sebagai petani dan kini menganggur karena sawah yang digarapnya tergenang banjir. Kebutuhan logistik untuk kesehariannya hanya mengandalkan bantuan dan tangkapan ikan dekat rumahnya. Kini ia dan istrinya hanya bisa tinggal di rumah dan 2 anaknya masih bisa beraktivitas ke sekolah. Tahun baru itu kan sudah naik. Nggih. Itu saya mulai bikin. Oh, ngoten. Berarti nembe mawon nggih Bapak nggih. Awet 2 bulanan. 2 bulan. Nggih. 2 bulan lebih lah sampai sekarang. Nggih. Banjir kali ini meredam 50% rumah atau sekitar 30 rumah di RT 1 RW 2 Desa Minto Basuki. Daerah ini juga merupakan langganan banjir. Beberapa warga yang rumahnya terendam mulai mengungsi ke tetangga atau saudara terdekat. Namun juga terdapat warga seperti Sukar yang memilih bertahan dengan membangun ranggon untuk bisa makan dan tidur. Ya, kita di luar Mas sharing-sharing sama teman-teman. Ya, itu mungkin dikarenakan air pasang dari laut. Mungkin ya yang kedua mungkin ya aliran, mungkin ada sumbatan dari menuju keluar itu di areal Juwana, mungkin itu bisa jadi. Termasuk yang di Banjir Kayan juga ke sini airnya. Ke sini lagi. Pihaknya berharap permasalahan banjir segera diupayakan penanganannya. Warga sudah bosan selalu disuguhi banjir setiap tahunnya. Pemerintah sudah seharusnya untuk mengatasi warga Minto Basuki dari rendaman banjir. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Untuk mengetahui kondisi terkini di lokasi, kami telah terhubung dengan rekan kami Mutia Parasti. Mutia, bagaimana kondisi di lokasi Anda mengabarkan sekarang? Apakah banjir masih menggenang di permukiman warga? Ya, baik Puji dan juga pemirsa, dapat kami kabarkan tepatnya saya kini sedang berada di Desa Minto Basuki RT 1 RW 2 Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati. Tampak di sini bahwasanya ada beberapa rumah, terutama di gang-gang rumah itu masih terendam oleh banjir sejak Desember 2022 lalu. Namun untuk jalan desa atau tepatnya di jalan-jalan di pertengahan gang ini, untuk airnya sudah surut sejak semalam. Untuk di tempat saya berdiri ini, ketinggian air kurang lebih 15 cm hingga 30 cm yang merendam rumah warga. Warga di sini kebanyakan masih bertahan di rumah masing-masing dengan membuat ranggon atau rumah panggung, atau istilahnya panggung yang ada di dalam rumah dari bambu yang didirikan sejak Desember 2022 lalu menghadapi bencana banjir pada akhir tahun. Begitu, Puji. Mutia. Untuk aktivitas warga sendiri bagaimana, Mutia? Ya, baik, untuk aktivitas warga sendiri terpantau bahwasanya warga sudah bisa melakukan aktivitas, namun ya sedikit terganggu dikarenakan terendamnya rumah warga di Desa Minto Harjo ini. Terutama mereka tidak bisa bekerja, dan kemarin juga kami sempat mewawancarai dari Bapak Sukar sendiri yang
pekerjaannya sebagai seorang petani dan tidak bisa bertani dikarenakan sawah di sini juga terendam oleh banjir, di mana di daerah saya berdiri ini dekat dengan Sungai Silugonggo, tepatnya kurang lebih 150 meter di sini. Dan ketika sungai tersebut meluap, air kemudian mengalir ke Desa Mintoharjo sendiri, dan di daerah sini juga dekat dengan persawahan dari warga sehingga merendam, dan beberapa warga terutama petani aktivitasnya lumpuh dan mereka hanya bisa berdiam diri di rumah, sekiranya hanya bisa melakukan aktivitas di dalam rumah maupun sekitar rumah. Begitu, Puji. Baik, Mutia. Untuk keluhan warga sendiri bagaimana, Mutia? Apakah mereka juga masih mengandalkan bantuan yang datang? Ya, baik. Untuk bantuan sendiri dari masyarakat di Minto Basuki di sini, tepatnya pada bulan Januari lalu memang mereka diberikan bantuan oleh pemerintah setempat. Namun pada saat banjir susulan di pertengahan Februari ini, dari pihak masyarakat di Minto Basuki di sini untuk sementara waktu belum mendapatkan bantuan. Dari pihak mereka juga menyatakan bahwa sebelumnya sudah didatangi oleh Dinas Kesehatan dari lokasi tempat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan kepada warga terkait misalnya keluhan gatal-gatal dan lain-lain, dan dari pihak warga juga telah diberikan obat, namun untuk saat ini belum ada bantuan. Dan banyak dari masyarakat di sini yang bertahan hidup dengan mencari ikan di sekitar lokasi banjir di sini. Begitu, Puji. Baik, Mutia. Terima kasih atas laporannya, Mutia. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, kami akan jeda sejenak. Tetap bersama kami di Jateng hari ini. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa. Semua terangkum dalam Aku Indonesia, setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Tidak hanya para pengguna, Polda Jateng beserta jajaran membasmi pengedar dan bandar yang cukup meresahkan. Puluhan pelajar dari SMP Negeri 1 Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah menjadi korban pencabulan oleh oknum guru agama setempat. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini, setiap Senin hingga Sabtu jam 9 malam, hanya di Lingkar TV. Selamat siang pemirsa, bersama saya Galus Karkinanti. Inilah Jateng akhirnya tertabrak truk dan terseret hingga belasan meter. Informasi-informasi terkini akan kami sajikan untuk Anda dalam Jateng terkini, setiap jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Oke, kembali lagi di Ngobrol Inspirasi. Kini Kak Uns akan menemani sore Anda dengan topik-topik yang menarik. Adik, kita tak selamanya indah, adik. Kayak gitu ya. Ngopi, ngobrol inspirasi, setiap hari Selasa jam 3 sore hanya di Lingkar TV. Petualangan yang menarik sang pencinta kuliner. Mantap, tetap mantap rasanya pemirsa. Menikmati setiap makanan yang lezat dan mantap saat dihidangkan. Semua hadir di Wayang Kulineran setiap hari Minggu jam 11 siang hanya di Lingkar TV.
Pemirsa, Anda masih menyaksikan Jateng hari ini. Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo atau BBWSBS telah melakukan evaluasi terkait permasalahan banjir yang terjadi di Kota Solo beberapa waktu lalu. Dari evaluasi yang dilakukan, penyebabnya merupakan tingginya air Sungai Bengawan Solo yang menyebabkan antrian air serta masalah pompa yang tak berfungsi maksimal karena terendam air. Berdasarkan analisis Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo atau BBWSBS, banjir di Kota Solo tidak didominasi air dari pembukaan pintu spillway atau limpasan air Waduk Gajah Mungkur atau WGM Wonogiri, melainkan karena hujan lebat yang merata di wilayah Solo Raya, khususnya Wonogiri, Klaten, Sukoharjo, dan Boyolali pada Kamis lalu. Intensitas hujan yang cukup tinggi itu membuat banyak sungai meluap. Salah satunya di wilayah Solo yang terdampak banjir akibat luapan sungai yang alirannya mengarah ke Bengawan Solo. Selain itu ada juga wilayah yang jarang terkena banjir, namun kali ini turut terdampak banjir, seperti di kawasan Jagalan dan kawasan Jebres Solo. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo atau BBWSBS, Mariadi Utama, mengatakan bahwa pihaknya telah mengidentifikasi dan mengevaluasi bencana banjir di Solo terkait pompa yang digunakan untuk membuang air sungai. Mengidentifikasi dan mengevaluasi kejadian banjir ini dan terkait kapasitas pompa kita dan juga rehabilitasi dan normalisasi di posisi Jayatakan. Itu aja. Pasalnya, sejumlah pompa mengalami masalah dan tidak berfungsi secara maksimal saat luapan sungai terjadi. Masalah tersebut diantaranya tidak mampu mengimbangi debit tinggi dari drainase dan pompa tergenang oleh air sehingga tak mampu untuk beroperasi. Untuk mengatasi atau menangani hal tersebut, harus dilakukan penambahan kapasitas pada stasiun pompa air yang ada di Jebres Solo. Permasalahan lainnya adalah Sungai Bengawan Solo yang tinggi, sehingga menyebabkan antrian air yang membuat sejumlah sungai meluap dan masuk ke permukiman warga. Dari Solo, Raditya Hermansyah, Lingkar TV melaporkan. Untuk mengetahui kondisi terkini di lokasi, kami telah terhubung dengan rekan kami Raditya Hermansyah. Radit, kondisi saat ini di daerah terdampak pasca banjir bagaimana Radit? Apakah warga sudah beraktivitas secara normal? Terima kasih Puji. Saat ini saya melaporkan di Kali PP bahwa saat ini kondisi di sini juga air sudah mulai menurun setelah sebelumnya sempat naik, terlihat dari sejumlah sampah yang masih tersangkut di sejumlah pagar yang ada di tangga di Kali PP ini. Untuk situasi terkini di Kota Solo juga banjir sudah mulai surut ya, air sudah mulai menurun sejak hari Minggu kemarin dan warga juga sudah mulai beraktivitas kembali seperti biasa untuk membersihkan rumah dari sisa-sisa kotoran yang masih berada di rumah mereka saat terbawa banjir. Seperti itu. Baik Radit, untuk air banjir sendiri mulai surut dari kapan Radit? Dan untuk pengungsian serta dapur umum, apakah saat ini sudah tidak beroperasi lagi? Untuk banjir sendiri kemarin sudah surut, air sudah mulai menurun sebenarnya sejak Sabtu sore kemarin air sebenarnya sudah mulai menurun, namun belum terlalu signifikan. Tapi setelah pada hari Minggu kemarin bahwa air sudah mulai turun dan sudah tidak menggenangi dari pemukiman warga itu sendiri. Terkait dapur umum dan tenda pengungsian yang ada di sejumlah titik yang ada di wilayah Kota Solo kemarin, bahwa saat ini terpantau tenda pengungsian dan dapur umum yang sebelumnya sempat terpasang atau ada di lokasi banjir saat ini sudah tidak ada lagi untuk melayani para warga yang terdampak banjir karena saat ini kondisi sudah kembali normal seperti biasa. Mengingat dalam 3 hari kemarin bahwa
curah hujan yang terjadi di Kota Solo ini sendiri juga sudah menurun dan tidak tinggi seperti sebelumnya, di mana hujan deras disertai angin terjadi dan merata di sejumlah wilayah yang ada di Solo dan sekitarnya. Begitu, Budi. Baik Radit, untuk kondisi pompa air kabarnya tidak berfungsi secara maksimal. Apa penyebabnya Radit? Ya, berdasarkan dari keterangan Kepala BPWSBS Mariadi Utama tadi, bahwa permasalahan banjir yang terjadi di Kota Solo kemarin itu disebabkan karena adanya pompa air yang tidak dapat berfungsi maksimal lantaran tergenang air. Selain itu juga Sungai Bengawan Solo yang ketinggiannya juga sudah mulai naik, sehingga beberapa sungai yang ada di Solo seperti KLPP dan Denes juga tidak bisa membuang air itu sendiri ke Bengawan Solo, sehingga berdampak dengan masuknya air ke pemukiman warga. Tadi juga dijelaskan bahwa untuk mengantisipasi banjir, pihak dari BPWSBS sendiri telah melakukan evaluasi dengan menambah kapasitas pompa air yang nantinya diharapkan untuk mencegah air masuk ke permukiman warga, salah satunya yang ada di Desa Joyontakan yang memang saat itu terdampak cukup parah pada banjir yang terjadi sejak Kamis lalu. Begitu, Budi. Radit, untuk mengantisipasi hujan yang nantinya terjadi, apakah ada upaya dari pihak terkait untuk meminimalisir banjir yang mungkin saja terjadi? Ya, terkait cuaca sudah sejak 3 hari terakhir kemarin pasca banjir yang terjadi bahwa intensitas hujan memang sudah menurun dibanding sebelumnya, di mana hujan deras disertai angin merata terjadi di wilayah Solo dan sekitarnya. Untuk antisipasi yang dilakukan kemarin oleh BPWSBS bahwa mereka akan menambah kapasitas pompa air yang nantinya untuk mengantisipasi banjir agar tidak parah seperti yang terjadi pada pekan lalu, seperti itu. Baik Radit, apakah saat ini sudah ada upaya perbaikan dalam menangani pompa tersebut? Ya, terima kasih Budi. Terkait perbaikan sendiri, bahwa tadi sudah dilakukan saat banjir terjadi oleh pihak dari BPWSBS sendiri. Mereka kemarin pada waktu banjir di hari Kamis, mereka sudah melakukan evaluasi dengan menambah sejumlah kapasitas pompa air untuk segera mempercepat proses penyurutan air yang menggenangi pemukiman warga. Mengingat banjir yang terjadi pada tahun ini bahwa terjadi di sejumlah wilayah yang di mana bahwa ada juga kawasan yang sebelumnya jarang terkena banjir dan kini juga terdampak banjir seperti yang terjadi di Jagalan pada Kamis sore kemarin, bahwa banjir cukup parah dan beberapa kendaraan juga sempat terjebak dan tidak dapat dievakuasi oleh warga karena tingginya air yang menggenangi di pemukiman warga tersebut. Seperti itu, Budi. Terima kasih Radit atas laporan dari lokasi. Selamat kembali bertugas. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa. Semua terangkum dalam Aku Indonesia, setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Tidak hanya para pengguna, Polda Jateng beserta jajaran membasmi pengedar dan bandar yang cukup meresahkan. Puluhan pelajar dari SMP Negeri 1 Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah menjadi korban pencabulan oleh oknum guru agama setempat.
merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini, setiap Senin hingga Sabtu jam 9 malam, hanya di Lingkar TV. Selamat siang pemirsa, bersama saya Galus Karkinanti. Inilah Jateng terakhirnya tertabrak truk dan terseret hingga belasan meter. Informasi-informasi terkini akan kami sajikan untuk Anda dalam Jateng terkini, setiap jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Oke, kembali lagi di Ngami Ngobrol Inspirasi. Kini Kak Uns akan menemani sore Anda dengan topik-topik yang menarik. Adik, kita tak selamanya indah, adik. Kayak gitu ya. Ngopi, ngobrol inspirasi, setiap hari Selasa jam 3 sore hanya di Lingkar TV. Petualangan yang menarik sang pencinta kuliner. Mantul tetap mantap rasanya pemirsa. Menikmati setiap makanan yang lezat dan mantap saat dihidangkan. Semua hadir di Wayai Kulineran setiap hari Minggu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Pemirsa, bencana banjir di Kota Solo terjadi sejak Kamis sore 16 Februari 2023 kini telah surut. Warga juga telah meninggalkan tenda pengungsian untuk kembali ke rumah masing-masing. Namun, warga diminta untuk waspada terhadap banjir susulan mengingat cuaca masih tak menentu. Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala BPBD Solo, Niko Agus Putranto. Ia menjelaskan bahwa pihaknya akan terus melakukan pemantauan dan melakukan antisipasi hingga 23 Februari mendatang. Diperkirakan intensitas hujan yang tinggi dikhawatirkan akan berdampak kepada ketinggian air Sungai Bengawan Solo. Karena itu, pihaknya terus melakukan pemantauan guna mengantisipasi meluapnya Sungai Bengawan Solo. Seperti diketahui bahwa hujan deras melanda kota Solo sejak seminggu terakhir. Akibatnya Sungai Bengawan Solo meluap dan menggenangi permukiman warga yang ada di beberapa wilayah di kota Solo. Memberikan warning sampai dengan tanggal 19, mungkin cuaca masih dimungkinkan ada curah hujan yang tinggi. Nah ini kita antisipasi sampai tanggal 23 Februari antisipasi kita. Kita terus pantau, kita buka Pusdal Op kita 24 jam dan juga kita siapkan relawan kita juga sudah siap, sumber daya manusia sudah siap. Meski begitu, kini kondisi telah kembali normal setelah air yang menggenangi permukiman warga tersebut surut. Banjir mulai surut sejak Sabtu hingga Minggu 19 Februari 2023 dan kini warga yang mengungsi juga telah kembali ke rumah masing-masing. Namun warga diminta untuk waspada terhadap banjir susulan, mengingat curah hujan yang terjadi saat ini masih sangat tinggi. BPBD Kota Solo juga telah mengerahkan relawan untuk melakukan antisipasi dan pemantauan di sekitar lokasi yang rawan terdampak banjir. Berdasarkan data dari BPBD, dari sekian kelurahan yang terdampak banjir beberapa waktu lalu, Kelurahan Joyotakan yang dinilai paling parah. Total warga yang terdampak banjir mencapai 5.740 jiwa. Dari Solo, Raditya Hirmansyah, Lingkar TV melaporkan. Karang Taruna Pati gelar bazar rakyat dengan menggandeng 65 UMKM yang ada di Pati Kidul. Beragam kuliner, sandang, dan perabot rumah tangga tampak menghiasi sepanjang jalan Juanalan yang penuh dengan tenda. Saya video, Bu. Oke. Semarak mendongkrak potensi UMKM yang ada di Pati Kidul diinisiasi oleh Karang Taruna Pati Kidul. Agenda ini sebetulnya spontanitas setelah 2 tahun pandemi melanda. Agenda yang berlangsung ini adalah pada hari Minggu 19 Februari 2023 lalu di sepanjang jalan Juanalan. Pemilihan lokasi ini bukan tanpa alasan.
Di sebelah timur Jalan Juanalan terdapat makam Ki Gede Jiwonolo yang menjadi cikal bakal nama jalan tersebut, sehingga para UMKM dan pengunjung dapat mengetahui keberadaan tokoh tersebut. Selain bazar rakyat, dalam rangkaian kegiatan ini juga turut dimeriahkan dengan senam, lomba mewarnai yang diikuti oleh 40 peserta dan live music. Agenda ini selain sebagai sarana serawung antar UMKM, juga sebagai sarana hiburan murah masyarakat. Agenda ini ke depannya akan kembali digalakan menjelang Ramadan mendatang. Ini makam ini lama nggak diangkat. Jadi banyak yang lupa kalau ada makam Mbah Jiwonolo. Makanya sempat adanya agenda hari ini itu ya untuk mengangkat juga. Supaya makam Mbah Jiwonolo ini banyak orang yang tahu gitu. Karena selama ini banyak orang nggak tahu. Di Juanalan tuh ada makam sesepuh yang namanya Mbah Jiwonolo. Sebetulnya itu aja sih. Itu cikal bakal dari desa di sini atau bagaimana? Nah ini kan sebenarnya kegiatan spontan sih, nggak ada rencana yang sangat Para UMKM turut sumringah dengan agenda ini. Selain sebagai sarana promosi perluasan pemasaran, UMKM turut panen pundi-pundi rupiah. Pasalnya banyak para pengunjung yang hadir untuk memborong barang yang dijajakan. Lebih bagus, soalnya kan banyak yang kenal, banyak yang mengenal produk-produknya kita. Pihaknya berharap agenda ini dapat terus dirutinkan supaya para pelaku UMKM tambah semangat dalam mengelola usaha. Selain itu, pihaknya yang juga menjual secara online untuk memasarkan produknya, ajang seperti ini tentunya produk UMKM dapat lebih dikenal secara luas, baik di Pati maupun di luar Pati. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Demikian Jateng hari ini, saya Puji Lestari dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.